APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral. Ya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan global di tengah meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan pemimpin dunia lainnya saat KTT APEC 2025 di Korea Selatan. APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC's role and core mission is to facilitate free trade, investment in a multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure. We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Presiden menyampaikan bahwa ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan bisa membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan di antara sesama anggota APEC. Presiden Prabowo juga mengingatkan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan menciptakan perpecahan dan instabilitas. Presiden pun menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman utama bagi ekonomi anggota APEC dalam membangun masa depan bersama. Presiden juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sebagai intinya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, KTT APEC 2025, Ajang Rekonsiliasi Perekonomian Global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum dan internasional Universitas Tarumanegara, dan juga STHM Ditkum Angkatan Darat. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Aryawan, apa kabar? Halo, Mas Pras, apa kabar? Dan pemirsa IDX. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Prof, sebelum membahas lebih jauh, review terkait dengan penyelenggaraan KTT APEC dong, seperti apa sih dari pandangan Anda begitu Prof Aryawan, mengingat ini dengan kondisi dinamika, masih lagi kita bicara geopolitik, geoekonomi yang juga masih hangat dan masih terus terjadi hingga saat ini, Prof. Iya, untuk kesekian kalinya ya, artinya Pak Presiden Prabowo mencoba memainkan perannya di level global, di mana beliau menghadiri KTT APEC, ya satu kerjasama ekonomi di Asia Pasifik yang kali ini diselenggarakan di Quebec International Convention di Gyeongju di Korea, tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November. Dan ini memang kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen dari Indonesia untuk bisa terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Tadi kalau didengar dari Clippers speech dari Pak Presiden Prabowo, menegaskan adanya aspek justice atau keadilan, perdagangan bebas yang adil di antara kerjasama kawasan. Karena negara itu kan ada negara yang maju, ada negara yang masih berkembang, atau mungkin negara yang masih ketinggalan. Nah ini yang kerjasama perdagangan ini diharapkan menjadi motor bagi APEC untuk bisa memperhatikan aspek keadilan yang ada. Dan kalau dilihat memang pada rangkaian di KTT APEC kemarin, Presiden Prabowo bersama dengan anggota APEC-nya kan mengikuti beberapa sesi, di mana ada ASEAN, ada APEC Leaders Meeting-nya yang hadir kemarin. Dan ini temanya menarik ya, yaitu mengenai Towards a More Connected, Resilient Region and Beyond. Jadi memang di sini disoroti mengenai kerjasama, konektivitas, ketahanan ekonomi, dan kolaborasi lintas kawasan. Dan juga dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Asia Pasifik ini yang menjadi menarik pembahasannya adalah merepresentasikan sekitar 60% produk domestik bruto pada dunia dan memang lebih dari sepertiga populasi global. Dan standing mengenai AI itu juga disinggung ya, mengenai AI. Jadi mengenai deklarasi bersama di APEC tadi. Demikian Mas Pras. Baik.
Dan Pak Presiden juga tadi menekankan pentingnya kalau kita bicara membangun kembali kepercayaan global. Nah, apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang sangat relevan dengan kondisi ini dan seberapa pentingnya sih kita bisa membangun lagi begitu kerjasama, kolaborasi, keeratan begitu antar negara-negara dunia lainnya maupun anggota APEC secara khusus begitu, Prof? Iya, jadi memang ini sangat relevan ya. Artinya ketika Pak Presiden menekankan pentingnya kepercayaan global atas meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi. Kita lihat ketidakpastian ini kan menyebabkan ada sedikit banyak perlambatan ekonomi, ya kan, ekonomi global. Dan kita bisa melihat dari data-data yang ada, misalnya dari APEC Policy Support itu di 2025 mengidentifikasi memang adanya kebijakan perdagangan yang memang yang ketidakpastian yang mencapai salah satu titik tertinggi, dan ini memang indeks kepastian ini melonjak hingga 900 poin, jadi 10 kali lipat dibandingkan dengan data yang saya dapat dari 2015 sampai 2024. Jadi ketidakpastian ini cukup meningkat. Nah, artinya memang dari perspektif bisnis, dunia usaha memang menunda keputusan untuk investasi walaupun belum semuanya. Tetapi harapannya dengan penundaan ini bukan berarti stop gitu, tetapi dunia usaha atau investment tetap akan bertumbuh. Dan juga akan ada peluncuran produk baru untuk kedepannya setelah KTT APEC ini, dan juga ekspansi rantai pasok bisa terus dikembangkan. Dan juga memang Pak Presiden juga mengusulkan mekanisme yang lebih konkret pastinya untuk ke depan, ya kan, dengan memerangi greed economy supaya ke depannya ini bisa lebih baik lagi untuk ke depan. Demikian. Baik, ini menarik. Lantas apakah memang ajang KTT APEC ini bisa menjadi ajang juga rekonsiliasi bagi perekonomian global? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan rangkuman dari hasil KTT APEC 2025 itu apa saja yang berhasil juga kami rangkum, diantaranya penegasan kembali pentingnya perdagangan bebas dan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik. Kemudian ada 3 pilar utama juga begitu kerjasama yang ditekankan, konektivitas regional, kemudian ada inovasi teknologi dan kemakmuran yang inklusif. Tadi sudah disampaikan kalau eksklusif itu justru memang akhirnya menimbulkan lagi-lagi kita bicara mengenai fragmentasi di global saat ini begitu. Dan ketiga, dorongan terhadap transformasi digital, AI juga dibahas, serta industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru. Komitmen memperkuat rantai pasok global yang tangguh dan berkelanjutan, kemudian pengakuan terhadap tantangan demografis seperti adanya penurunan populasi dan penurunan angka kelahiran, serta APEC berkomitmen menjaga kerjasama lintas batas dan menghindari proteksionisme perdagangan. Itu dia rangkumannya. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana sih dengan kondisi di Indonesia sendiri dari sisi pertumbuhan ekonominya dari kuartal kedua tahun 2024 5,05%, kuartal 3 2024 4,95%, kuartal 4 2024 5,02%, kemudian di kuartal 1 2025 turun ke 4,87%, dan di kuartal kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh lagi 5,12% secara tahunan. Itu dia. Dan bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia? Apakah data-data ini masih bisa menjadi andalan bagi Indonesia untuk bisa menekankan lagi, mengejut lagi ekonomi Indonesia? Ini dia trennya. Ya, dalam beberapa bulan terakhir memang sempat berada di level yang memang di bawah 50, berarti tidak di level ekspansi ataupun mengalami kontraksi ya. April, Mei, Juni, Juli. Kemudian di bulan Agustus, September sudah naik lagi ke dalam level ekspansinya. Agustus 51,5 poin, sementara September ada sedikit penurunan menjadi 50,4 poin untuk PMI manufaktur Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Baik. Ya, Prof. Aryawan, dengan beberapa data kemudian rangkuman-rangkuman dari KTT APEC yang tadi sudah disampaikan, menurut Anda apakah memang ya KTT APEC ini bisa menjadi ajang rekonsiliasi perekonomian global dengan melibatkan dan mengajak lagi banyak negara untuk berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi, bagaimana pengembangan ekonomi yang inklusif dan tidak eksklusif di sana begitu, Prof? Iya, artinya memang setelah sempat ada sedikit banyak ketegangan yang lalu ya, trade war terutama antara Amerika Serikat dengan Tiongkok gitu, itu yang akibat perang dagang kemarin itu kan cukup membawa dampak kepada sejumlah negara. Nah, ini yang harapannya ketika kemarin ada pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping bisa meredakan eskalasi yang ada. Itu harapannya.
ada 3 paling tidak poin yang bisa saya kasih gambaran. Yang pertama adalah ada kepentingan bagi negara berkembang untuk stabilitas rantai pasok. Itu harapannya negara-negara berkembang ini bisa tumbuh dan juga bisa diuntungkan dalam jangka pendek dari strateginya China Plus One. Itu yang harapannya kita bisa lakukan. Tapi memang lingkungan ini menjadi hal yang penting dan harapannya ini bisa terus negara berkembang mendapatkan satu privilege atau satu dukungan dari negara-negara yang maju, terutama dari China ataupun negara-negara Asia Timur ataupun Amerika yang kita tahu sudah maju. Yang kedua adalah ada kepentingan untuk menghindari resesi global. Ini kalau di data saya, di data IMF Oktober 2025, ada pertumbuhan global yang mungkin tidak begitu oke ya. Artinya prospeknya itu agak meredup dan proyeksi perlambatan memang ada untuk 2026 prediksinya. Tetapi pertumbuhan APEC ini yang paling tidak menyumbang 60% dukungan terhadap dunia ini yang harapannya bisa terus tumbuh dan juga bisa proyeksi WTO ini juga bisa kedepannya bisa menumbuhkan paling tidak 0,5% pada 2026. Jadi ini harapannya bisa terus tumbuh dan yang paling penting juga yang ketiga adalah yang tadi pertanyaan Pak Pras berkaitan dengan rekonsiliasi, penting untuk mencegah kerugian PDB akibat fragmentasi. Ini juga menjadi hal penting. Jadi memang rekonsiliasi itu kan berarti menghentikan laju fragmentasi. Nah, kita harapannya pemisahan atau perlambatan global ini bisa terus teratasi dengan rekonsiliasi perekonomian global dalam ajak lewat APEC. Ya, sejauh mana lantas peran KTT APEC dalam menahan laju fragmentasi global? Karena kan memang rata-rata dunia saat ini sudah terpancing masuk ke dalam arus eksklusivitas, kemudian tadi fragmentasi, proteksionisme di sana begitu, Prof. Yang pertama adalah APEC itu sebagai docking mechanism menurut saya. Artinya adalah peran terpenting APEC ini adalah bisa melawan fragmentasi yang memang kita tahu ada docking mechanism untuk berhadapan dengan mega free trade agreement. Seperti kan kita tahu ada RCEP, lalu ada CPTPP, Trans-Pacific dan sebagainya. Nah, ini yang makanya APEC ini adalah jangka panjangnya ke depan supaya bisa menjadi solusi atas macetnya jalur-jalur yang lewat free trade yang ada. Kita harapannya itu. Yang kedua adalah dia bisa menjadi katup pengaman lah, semacam dalam tanda kutip katup pengaman, diplomatik dan inkubator. Jadi memang APEC ini bisa menghasilkan paling tidak 1 atau sampai 2 peran yang bisa penting dalam mengelola fragmentasi, yaitu bisa sebagai platform yang untuk bisa mencegah eskalasi konflik perdagangan lebih lanjut. Jadi dia bisa menjadi penjembatan atau bridge builder di antara masing-masing union yang ada. Nah, yang ketiga adalah dia peran sebagai menahan laju proteksionisme. Nah, ini yang memang APEC itu bukan WTO dan APEC itu memang beroperasi berdasarkan komitmen dan konsensus yang memang disepakati antar negara, ya kan, dan memang harapannya ini bisa menjadi penjembatan sesuai dengan target dari target-target di dalam hasil KTT APEC 2025 yang ada. Ya, itu dia. Lantas bagaimana dengan posisi dan peran Indonesia sendiri atau kalau kita bicara tadi untuk mendorong kerjasama, kebersamaan tadi ini bisa meningkatkan kepercayaan antar negara anggota APEC maupun juga global. Kita bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Ariewan Gunadi, pakar hukum dan internasional Universitas Tarumanegara dan juga Sekolah Tinggi Hukum Militer Direktorat Hukum Angkatan Darat. Baik, nah Prof, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana dengan posisi Indonesia, peran Indonesia begitu? Apakah harus terhenti pada saat APEC yang sudah selesai kemudian atau kita harus berperan lebih jauh lagi begitu untuk bisa meningkatkan bagaimana hasil-hasil keputusan KTT APEC ini bisa diimplementasikan begitu ke depannya? Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi memang yang pertama adalah mendorong agenda inovasi. Pak Presiden lewat dalam statement-statementnya kan menyampaikan mengenai inklusivitas, mengenai agenda inovasi itu yang dilakukan, dan harapannya itu adalah bisa dukungan terhadap teknologi, perkembangan AI dan sebagainya. Jadi Indonesia bisa mengambil posisi kepemimpinan dalam membentuk norma-norma ekonomi digital yang kedepannya dilakukan oleh APEC. Dan ini digitalisasi inklusif untuk UMKM dan human-centered AI kan juga menjadi 2 agenda penting yang
menjadi dukungan untuk Indonesia untuk kedepannya. Yang kedua adalah kita juga membuka ruang baru untuk ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif ini menjadi bahan dasar Indonesia untuk bisa dikerjasamakan banyak dengan kontribusi ke depan. Paling tidak di data saya, ekonomi kreatif ini bisa berkontribusi $90 miliar terhadap PDB nasional dan juga menciptakan paling tidak 26,5 juta lapangan pekerjaan. Artinya ini adalah dengan kita memfokuskan kepada posisi yang ada, ini akan bisa mendorong agenda inovasi untuk kedepannya. Dan kita yang tadi saya bilang menjadi penjembatan, karena Indonesia cukup baik hubungan dengan China, dengan Amerika Serikat, dan juga Indonesia menjalin hubungan banyak dengan Uni Eropa, sekarang dengan negara-negara APEC. Artinya dengan keaktifan pemerintah saat ini untuk perkembangan dari kawasan, akan lebih memudahkan kita bisa mendorong inklusivitas dan inovasi di kawasan Asia Pasifik. Baik, lantas kalau kita bicara mengenai tantangan terbesar bagi Indonesia sebagai anggota APEC, kemudian kita negara berkembang, begitu bisa masuk kemudian menjadi dirijen dari orkestrasi kebijakan-kebijakan mengenai bagaimana kita menghilangkan fragmentasi, menghilangkan eksklusivitas, proteksionisme, begitu. Nah, Indonesia akan berada di posisi yang mana dan seberapa kuat juga nanti leadership Indonesia di sana, begitu, Prof? Iya, Pak Pras. Jadi kan hasil agenda konkret dari APEC ini adalah APEC AI Initiative dan Human Centered AI gitu kan. Dan ini tantangan yang terbesar memang untuk Indonesia ke depan. Karena Pak Presiden kan juga menyampaikan bahwa di Indonesia itu tantangannya sumber daya manusia, juga adalah pendidikan dan sebagainya. Dan juga pentingnya untuk upgrading, upskilling, reskilling gitu kan, tenaga kerja agar bisa berpartisipasi dan juga berkontribusi dalam ekonomi dan AI dan teknologi dan bukan hanya menjadi konsumen. Intinya kita harus menjadi tapi menjadi player. Tapi kalau menjadi player kan tentu kita harus upgrading untuk human resources yang ada di kita. Ini adalah tantangan yang pekerjaan bukan hanya pemerintah tetapi dunia usaha ya kan dan masyarakat. Jadi 3 pilar antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat mendapat tantangan yang sama untuk kedepannya bisa meng-engine ini bisa lebih baik. Kedua adalah kesenjangan berkaitan dengan kerangka hukum yang ada. Kenapa? Karena kan kita kan tentu ada undang-undang PDP, ada undang-undang ITE. Nah ini yang kedepannya perlu terus kita mengatur agar akuntabilitas dan transparansi bisa berjalan. Sehingga kerangka hukum AI di Indonesia itu bisa tumbuh, bukan hanya di kawasan Asia Pasifik. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai pengembangan ataupun inovasi teknologi, kemudian di tantangan di dalam negeri kan kita tahu juga dari sisi kualitas SDM, kemampuan SDM kita yang belum merata, ini akankah menjadi PR tersendiri bagi Indonesia kalau ingin mengejar bahwa kita juga harus setara begitu dengan negara-negara anggota APEC lainnya begitu Pak? Iya, memang ini yang tadi saya sampaikan, ini kesetaraan ini yang nggak mudah, karena paling tidak kita punya tantangan yaitu untuk bisa yang tadi upskilling, reskilling, upgrading skill yang ada di Indonesia, di kita sendiri. Makanya saya rasa pemerintah banyak concern dengan pembangunan sumber daya manusia untuk tahun-tahun yang mendatang. Dan kita juga akan menerjemahkan AI National White Paper yang menjadi regulasi teknis ke depan. Harapannya banyak orang-orang di Indonesia ke depan kombinasi antara senior dengan junior bisa memperkuat pekerjaan ini, bisa memperkuat future ini. Karena ini sudah menjadi target di APEC kan. Yang kedua adalah kita juga memanfaatkan kerjasama dengan pemerintah, OJK dan swasta gitu kan, untuk bisa membuat kerangka-kerangka baru untuk mendukung sumber daya manusia kita di samping kerangka hukum yang kita sedang benahi ke depannya. Jadi tantangannya itu betul-betul memang di sumber daya manusia saya. Daya saing menurut Anda ini apakah bisa kita tadi ada upaya-upaya upgrading, upscaling dan lain-lain begitu butuh waktu yang cukup lama kah atau ya kita tinggal bagaimana mendatangkan teknologi kemudian kita adopsi atau seperti apa nih Prof sebaiknya? Iya, kita memang bisa melakukan pembelajaran lesson learn dengan negara lain yang sudah melakukan hal yang ada ya. Artinya kita bisa meniru, mempelajari dan kita nggak perlu malu dengan itu. Atau yang kedua kita juga bisa memang membuat baru, tapi investing di model yang membuat yang baru itu kan tentu pasti akan memiliki effort yang lebih besar karena pemerintah pasti juga mempunyai prioritas seperti MBG maupun prioritas yang lain. Nah ini yang harapannya adalah meningkatkan daya saing ini perlu didukung menurut saya sektor swasta ya kan dari market untuk bisa mendukung ini semua dan juga dukungan dari beberapa asosiasi
PKD, mungkin Apindo, dan organisasi ke depan untuk bisa menumbuhkan iklim usaha yang ada. Saya rasa kalau iklim usaha ini akan tumbuh dan pemerintah sedang menata ini, saya rasa akan ke depannya akan lebih baik, sehingga perannya Indonesia ke depan untuk punya daya saing lebih tinggi akan bisa dilakukan, dan terobosan juga kita akan bisa lakukan. Terakhir Prof, Gitu. optimisme Anda terkait dengan proses rekonsiliasi ekonomi global begitu pasca KTT APEC sendiri seperti apa ke depannya Prof? Ya, memang forum APEC di 2025 ini menurut saya sangat baik ya, artinya yang sudah memang mengadop kondisi terkini, yaitu dengan human-centered AI, dengan AI digital dan sebagainya, artinya sudah kekinian. Tetapi memang adanya liberalisasi perdagangan, adanya isu proteksionisme, adanya isu mengenai negara mengenakan resiprokal tarif kepada negara yang lainnya. Ini yang memang menurut saya menjadi agenda penting supaya ke depan rekonsiliasi ekonomi global itu bisa dilakukan. Tetapi saya sangat bersyukur, artinya minimal dengan banyak pertemuan para kepala negara, termasuk presiden kita ada di sana, ya kan, China, Jepang, dan sebagainya, dan banyak negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, sedikit banyak masyarakat di dunia bisa melihat bahwa ini pemimpinnya aja tuh akur, damai, duduk dalam satu tempat, dan harapannya itu menjadi optimisme. Karena kan kalau kondisi politik, hukum, dan ekonomi globalnya baik, paling tidak mudah-mudahan akan bisa membangkitkan rekonsiliasi ekonomi tadi yang seperti disebutkan. Ya, itu dia. Berarti memang kita harus membangun suatu arah yang positif ya, dengan pertemuan-pertemuan banyak pemimpin negara, kemudian ada kesepakatan yang juga tercapai. Ini bisa memberikan angin segar juga tentunya bagi masyarakat ekonomi dunia, begitu termasuk Indonesia di dalamnya. Baik, Prof. Aryawan, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Prof. Terima kasih. Salam sehat selalu.